Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan hari ini sebelum kita beraktivitas, saya hendak mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat sebuah perbuatan salah, apa yang kita lakukan? Terkadang dalam kehidupan akhir-akhir ini, banyak orang yang akhirnya segan menegur orang yang melakukan kesalahan. Bisa saja dia dianggap menjadi orang yang sok suci, orang yang sok baik, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Atau bahkan ada orang yang menegur kesalahan orang lain, tetapi justru ditentang oleh orang yang dekat dengan yang melakukan kesalahan. Contohnya, dulu kalau waktu saya masih anak-anak dan melakukan kesalahan, dan ada orang di tetangga saya tempat tinggal itu menegur dan mengkoreksi salah saya, orang tua saya menerima dan mengucap syukur atas koreksi yang diberikan. Tetapi sekarang ketika ada seorang anak dikoreksi oleh orang lain, bisa saja orang tuanya mengatakan, jangan urus anakku, urus anakmu sendiri. Mengerikan. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak-anak Imam Eli. Ketika mereka melihat bangsa Israel memberikan korban sembelihan di Silo, mereka mengambil bukan jatah mereka, dan mereka mengambil bagian untuk imam dari korban sembelihan itu dengan cara yang tidak tepat. Dalam hidup orang Israel, imam akan mendapatkan bagian dari korban sembelihan, korban bakaran itu. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan, ada step-step terlebih dahulu. Tapi ketika itu belum masak, mereka mengambil dan memakannya. Ketika lemaknya belum dibakar, mereka mengambil utuh-utuh, bahkan mengancam dengan cara kekerasan. Allah marah dan murka. Oleh karena Allah merasa terhina ketika korban sembelihan itu tidak lagi dihargai di dalam baitnya. Dan Allah juga begitu kecewa terhadap Eli ketika dia tidak menasihati, bahkan menegur anaknya yang di depan matanya melakukan kesalahan. Kita bisa membaca dalam 1 Samuel 3 ayat 13, ketika Allah memilih Samuel menjadi imam, dia memberitahu ketika Eli tidak memarahi anak-anaknya, bahkan bersikap lunak. Sehingga Allah akhirnya telah berjanji bahwa Eli dan keturunannya akan terus menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel, dicabut oleh Allah. Dan pada hari yang sama Hofni dan Pinehas pun harus mati. Bahkan keturunan Eli lainnya, mereka harus mengemis di dalam hidup mereka dan lapar di dalam perut mereka. Allah begitu murka ketika ia dihina, ketika tidak dihormati, dan tidak ada yang hidup sesuai dengan janji dan perjanjiannya.
Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana hidup kita saat ini? Ketika ada anak-anak kita, apakah melakukan kesalahan, apakah kita mau menegur mereka? Atau jangan-jangan oleh karena begitu berat tantangan dunia ini, kita justru mengajarkan anak-anak kita, menganjurkan bahkan mengikut sertakan mereka untuk bertindak jahat, agar melalui tindakan jahat itu kita bisa mengenyangkan perut kita. Atau bagaimana mungkin kita sering juga dalam hidup ini, gak apa-apa lah kita berdosa, kan ini hari Sabtu, besok ibadah Minggu, kan kita mengaku dosa. Apakah kita menganggap enteng pengakuan dosa itu? Apakah kita menganggap enteng daripada penghapusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan kita? Ketika kita menganggap enteng dosa dan merendahkan penebusan yang dilakukan oleh Kristus, ketika kita menganggap enteng perintah-perintah dan perjanjiannya, kita akan direndahkan oleh Allah yang akan murka, dan kita tidak lagi mendapatkan janji yang diberikan kepada kita. Tapi ketika kita setia, Ia lebih setia daripada kita, dan di sana hidup kita akan senantiasa dalam penyertaan-Nya. Maka mari ini kita belajar agar kita tidak menjadi manusia yang rakus, yang mengambil yang bukan milik kita. Dan yang kedua, kita belajar hari ini untuk hidup dalam menghormati Allah. Segala tindakan kita adalah sikap hormat tunduk kepada Dia. Jangan pernah anggap emeh, jangan pernah anggap enteng, menganggap rendah dari dosa. Ketika itu kita juga akan menganggap enteng, rendah daripada penebusan keselamatan itu. Mari hidup takut akan Tuhan, hidup tunduk kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, dan Dia akan menyertai hidup kita. Aku akan memandang rendah orang yang menghina aku, tetapi ketika orang itu menghormati aku, maka Allah pun akan menghormati dia. Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita untuk jadi manusia yang taat di dalam perintahnya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Kami boleh belajar dari hidup Hofni dan Pinehas, agar kami tidak menjadi manusia yang menganggap enteng akan sebuah pelanggaran, tidak menganggap enteng dan rendah dirimu ya Allah, tetapi kami harus bersikap hormat, tunduk dan taat atas perjanjian perintah Tuhan yang kami terima, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu. Sehingga ketika kami melakukan pelanggaran, melakukan dosa, justru kami harus merasa terbeban dan di dalam kerendahan hati memohon ampun kepada Tuhan, agar dalam kerendahan itu Tuhan berkenan menghapus dosa kami. Tapi kami tidak pernah menganggap enteng penebusan itu, karena Engkau membayarnya dengan dirimu sendiri. Bapa yang terkasih, ajarkanlah kami agar kami tidak menjadi manusia yang tamak, yang mengambil hak-hak yang bukan menjadi milik kami, atau mengambil dengan cara yang salah, bahkan dengan kekerasan. Dan kami juga tidak lagi hidup hanya di dalam kuasa dosa saja, tetapi yang telah Engkau baharui hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di sanalah Engkau akan menghormati kami, dan Engkau menyertai karena kami menghormati-Mu dan kami mengasihi-Mu. Sertailah seluruh jemaat-Mu, biarlah kasih Tuhan memberangkatkan mereka di dalam aktivitas, dalam bersekutu, di dalam bergaul pada satu hari ini. Kasih Tuhan menyertai, dan di hari esok pun di dalam kesetiaannya mereka kepadamu, Engkau memberikan kasih-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Karena itu kami memuji Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.